Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian saya dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama kita klik bagikan tugas yang akan kita presentasikan. Bisa kita lihat di sini, ini adalah jurnal penelitian saya. Jurnal penelitian, proyek desain mesin vakum dryer pada stasiun pemurnian klarifikasi untuk meningkatkan hasil produksi CPO atau crude palm oil dengan menggunakan metode Kense Engineering pada PKS PT Forman Anugerah Sejati Jambi. Nama Lintong Simare-Mare, NIM 2202240501. Program studi perancangan dan pengembangan produk tahun 2024 Universitas Tridinanti. Slide kedua, latar belakang. Pabrik kelapa sawit ini merupakan salah satu industri strategis yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Pengolahan TBS atau tandan buah segar menjadi CPO atau crude palm oil adalah salah satu tahapan yang dilakukan dalam proses pengolahan pabrik kelapa sawit. Adapun beberapa rumusan masalah atau data permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, tingginya kadar air yang terkandung pada CPO yang disebabkan kerusakan pada mesin vakum sehingga kualitas CPO menurun, harga juga menurun. Data permasalahan kedua, terdapat bau tidak sedap akibat kurang pengeringan air pada CPO pada mesin vakum drying. Permasalahan yang ketiga, tekanan yang tinggi akibat kurang besarnya mesin vakum membuat getaran yang bisa berbahaya pada keselamatan operator. Ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan mutu dan kualitas CPO agar harga jual lebih tinggi dengan mendesain ulang vakum drying dengan metode Kense Engineering. Tujuan yang kedua, memelihara komponen mesin terkhusus pada mesin vakum drying agar tidak cepat rusak sehingga kualitas CPO bagus. Tujuan yang ketiga, menjaga keselamatan operator produksi akibat tekanan mesin vakum drying yang berlebihan. Pengenalan mesin vakum drying. Mesin vakum drying ini merupakan alat yang berguna untuk mengeringkan atau proses terhadap suatu rendah dengan konstan. Cara kerja mesin vakum drying kelapa sawit tersebut menggunakan sistem pemanasan dengan menggunakan vakum terhadap suhu yang rendah. Proses pemanasan biasa, suhu titik didih bahan bisa mencapai hingga titik tinggi, diakibatkan hasil pemanasan bahan akan kurang maksimal serta dapat gosong. Berbeda sekali dengan pemanasan biasa. Mesin vakum drying ini bekerja menurunkan tekanan terhadap lemari pemanasan, serta suhu di dalamnya akan semakin turun. Dengan tekanan yang dibuat vakum, maka suhu turun semakin jauh, dan dapat dilakukan pemanasan terhadap suhu yang rendah. Adapun ini data kerusakan pada mesin vakum drying bulan Oktober. Tanggal kerusakan downtime. Tanggal 3 bulan 10 2004, jenis kerusakan motoran pompa vakum drying trip, downtime-nya 2 jam. Tanggal 10 bulan 10 2024, pergantian nozzle vakum, jenis kerusakannya, downtime-nya 4 jam. Tanggal 12 bulan 10 2024, packing pipa pompa rusak, downtime-nya 2 jam. Tanggal 16 bulan 10 2024, jenis kerusakan flow meter pada vakum nyumbat, downtime-nya 3 jam. Tanggal 22 bulan 10 tahun 2024, pencucian saringan umpan vakum, downtime-nya 1,5 jam. Data hasil spin test kualitas CPO pada mesin vakum drying per minggu bulan Oktober 2024. Minggu. FFA. FFA itu adalah free fatty acid atau asam lemak basa yang terdapat pada CPO. Menstur adalah kadar air yang terdapat pada CPO. Dirt adalah kadar kotoran yang terdapat dalam CPO.
Minggu pertamanya FFA-nya 3,57 di mana standarnya seharusnya 5. Mensurnya 0,31 standarnya 0,3. DIRT-nya 0,032 standarnya 0,03. Minggu kedua FFA-nya 3,43 standarnya 5. Mensturnya 0,27 standarnya 0,3. DIRT-nya 0,03 standarnya 0,03. Minggu ketiga FFA-nya 3,65 standarnya 5. Mensturnya 0,29 standarnya 0,3. DIP-nya 0,031 standarnya 0,03. Minggu keempat FFA-nya 3,6 standarnya 5. Mensturnya 0,3 standarnya 0,3. DIP-nya 0,033 standarnya 0,3. Pengertian metode Kensei Engineering. Kensei Engineering merupakan suatu teknologi yang menerjemahkan perasaan dan kebutuhan pelanggan ke dalam desain pengembangan produk, jasa, dan sistem kerja. Adapun beberapa tahapan penerapan metode Kensei Engineering dalam desain produk. Tahapan yang pertama, identifikasi kebutuhan konsumen. Tahapan kedua, ekstraksi parameter produk. Tahapan ketiga, pengembangan Kensei Engineering. Tahapan pertama tadi identifikasi kebutuhan konsumen, mengenali perasaan konsumen terhadap produk, mengelompokkan kata Kensi berdasarkan kesamaan arti, dan pembuatan kuesioner. Yang kedua tadi tahapannya ekstrameter parameter produk, menganalisis hasil suatu produk meliputi warna, bau, dan rasa. Tahapan ketiga tadi pengembangan Kensi Engineering. Pengembangan Kensi Engineering meliputi survei responden, penggunaan gambar sampel dan video, dan kuesioner. Tahapan pertama tadi identifikasi kebutuhan pelanggan dalam bentuk kuesioner. Nomor, kata Kensei, tanggapan konsumen baik B, sangat baik S, cukup C. Contoh yang pertama satu, bagaimana kualitas CPU yang diproduksi? Tanggapan konsumen B baik. Yang kedua, apakah kadar air yang terkandung pada CPU bagus? Tanggapan konsumen C cukup. Yang ketiga, bagaimanakah kinerja mesin vakum pada CPU? Tanggapan tanggapan konsumen C cukup. Yang keempat, apakah harga CPO meningkat? Tanggapan konsumen B baik. Tahapan kedua, ekstraksi parameter produk. Nomor parameter produk CPO, tanggapan konsumen B bagus, sangat bagus SG, kurang K. Nomor satu, FFA, tanggapan konsumennya B bagus. Nomor dua, menstur, tanggapan konsumennya K kurang. Nomor tiga, DIR, tanggapan konsumennya K kurang. Tahapan ketiga tadi pengembangan Kensei. Dengan data yang diperoleh dari proses pengukuran, desainer dapat mulai mengintegrasikan Kensei ke dalam pengembangan produk. Ini berarti merancang produk sedemikian rupa sehingga setiap aspek desainnya sesuai dengan emosi yang diinginkan. Misalnya, jika kata Kensei menunjukkan bahwa konsumen menginginkan produk yang elegan, desainer mungkin memilih bahan yang berkualitas tinggi, warna yang lembut, dan bentuk yang ramping. Adapun perancangan solusi pemeliharaan mesin vakum. Ada tiga bagian. Yang pertama penjadwalan preventif. Dua, pengecekan kualitas hasil CPO pada vakum. Ketiga, pelatihan operator. Dalam penjadwalan preventif, kita harus membuat jadwal pengecekan alat dan mesin pada stasiun klarifikasi agar tidak terjadi kerusakan pada mesin. Yang kedua, pengecekan sampel hasil mutu CPO agar memastikan bahwa mesin vakum beroperasi secara maksimal dalam pengeringan air pada CPO. Yang ketiga, pelatihan operator produksi perlu dilakukan dalam 1 tahun 2 kali agar lebih teliti dalam pengoperasian mesin vakum drying. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan mendesain ulang mesin vakum akan membuat produksi lebih maksimal. Dikarenakan adanya penambahan ukuran pada nozzle vakum drying, membuat pengiriman minyak lebih maksimal dan pengeringan air pada CPO juga lebih baik, sehingga harga jual bisa meningkat dan mengurangi biaya pemeliharaan panas mesin. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon minta maaf kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.